Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ruang kosong terdistorsi, membentuk terowongan hitam. Sudah ada lebih dari selusin sosok yang telah melewatinya. Mata Lindong saat ini terpaku pada titik di depan kelompok, di mana sosok cantik berdiri. Bahkan dari kejauhan, orang bisa melihat kulit seputih saljunya yang tanpa cacat. Sepotong kain kasa menutupi wajahnya, tetapi garis wajahnya yang hampir sempurna masih terlihat. Dipasangkan dengan matanya yang mengalir, itu membuat dunia seolah kehilangan warnanya. Tanpa alas kaki, dia dengan lembut berdiri di atas teratai hijau seperti putri istana bulan atau peri yang jatuh ke alam fana. Pemandangan yang membuat banyak orang merasa rendah diri. Penampilan ini persis sama dengan 4 tahun lalu. Namun, sikap dinginnya bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Tubuh Lindong sedikit gemetar saat dia mengangkat kepalanya dan menghela napas dalam-dalam. Dia dengan paksa menekan hatinya, yang sudah lama tidak terasa gelisah. Tanpa disadari, 4 tahun telah berlalu sejak saat itu. Pemuda yang belum dewasa saat itu tanpa disadari telah menjadi seorang pemuda. Dia telah keluar dari kerajaan tingkat rendah dan tiba di medan perang kuno ini di mana jumlah orang jenius sama banyaknya dengan awan. Pada akhirnya, dia berhasil berdiri di atas orang lain. Ketika tikus kecil menghasut Lindong untuk ikut serta dalam perang 100 kerajaan dan merasa diasah olehnya, tikus kecil itu tahu kalau Lindong setuju sebagian karena satu kalimat yang diucapkan oleh wanita bernama Ling Qingzu. Jika Anda ingin membalas budi saya karena telah menyelamatkan Anda, kita dapat membicarakannya setelah Anda memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan. Lindong, kuharap kau tidak terlalu lemah saat kita bertemu nanti. Seseorang yang benar-benar kuat tidak hanya mengandalkan lidahnya. Tikus kecil jelas memahami bahwa dengan karakter Lindong, pada dasarnya mustahil baginya untuk mengingat kata-kata seperti itu dari orang-orang di sekitarnya dalam keadaan normal. Namun, jelas bahwa Lindong kesulitan mengabaikan kata-kata dari wanita pertama dalam hidupnya. Meskipun salah satu alasan upaya Lindong selama bertahun-tahun adalah untuk meningkatkan kekuatan dan melindungi keluarganya, mungkin hanya Lindong sendiri yang menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya, dia dihantui oleh harga diri seorang pria. Dia tidak ingin dipandang rendah oleh mata jernih itu. Namun, dia juga menyadari kesenjangan besar antara statusnya dan status Ling Qingzu. Yang terakhir ini dapat dengan mudah mencapai apa yang harus dia lakukan dengan susah payah. Terlebih lagi, bakatnya membuat banyak orang jenius menjadi pucat jika dibandingkan. Dia benar-benar seorang wanita yang diberkati oleh surga. Bagaimana bisa dengan mudah mengejar dan mengungguli dia? Jika bukan karena situasi absurd di makam kuno saat itu, Lindong percaya bahwa dia dan Ling Qingzu mungkin tidak akan pernah berinteraksi satu sama lain. Namun, tidak ada kata, seandainya, di dunia ini. Oleh karena itu, dua garis paralel mengubah lintasan aslinya, sementara Lindong juga mendedikasikan seluruh upayanya untuk menjadikan dirinya kuat. Ling Qingzu percaya bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan Lin Langtian saat itu. Namun, si jenius yang pernah menjadi orang paling mempesona di klan Lin, sudah dilenyapkan sepenuhnya oleh Lindong sebelumnya. Ling Qingzu percaya bahwa mustahil baginya untuk mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan saat itu. Namun, pada saat ini, tidak ada yang berani menyangkal bahwa Lindong adalah juara perang 100 kerajaan dan juga menjadi eksistensi paling mempesona dalam perang 100 kerajaan ini. Lindong saat ini juga bukan lagi pemuda lugu yang belum pernah melihat dunia. Di medan perang kuno ini, dia menyadari betapa kecil dan lemahnya kekaisaran Yan besar. Dia juga mengerti bagaimana seseorang yang berstatus Ling Qingzu memandang orang-orang yang disebut jenius dari kekaisaran Yan besar saat itu. Lindong tidak ingin bertindak penuh kemenangan di depan wanita yang telah meninggalkan bekas mendalam di hatinya. Yang dia ingin lakukan hanyalah membiarkan yang terakhir mengerti, bahwa pemuda lemah di matanya saat itu, pasti akan melebihi ekspektasinya. Lindong memandangi sosok elegan dengan sikap seperti peri dingin yang berdiri di atas teratai hijau. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan perlahan turun dari langit. Sangat sulit bagimu untuk bertemu dengannya lagi. Namun, kamu tidak pergi dan menyapanya? Tikus kecil menatap Lindong dengan menggoda dan berkata,
dia juga mengenali Ling Qingzu. Selain itu, dia juga mengerti tanda apa yang ditinggalkan wanita ini di hati Lindong. Ini masih terlalu dini. Lindong menjawab dengan lembut. Dia bisa merasakan tekanan yang sangat kuat dari Ling Qingzu. Jelas bahwa Ling Qingzu menjadi lebih kuat dibandingkan 4 tahun lalu. Bahkan Lindong saat ini masih belum bisa menandinginya. Hasil seperti ini tidak membuat Lindong putus asa. Ling Qingzu adalah seorang anak yang diberkati oleh surga. Masuk akal untuk mencapai pencapaian seperti itu dalam 4 tahun. Terlebih lagi, alasan Lindong memilih untuk tidak bertemu dengannya bukan karena dia merasa rendah diri. Itu karena dia telah mengatakan saat itu bahwa saat dia muncul lagi, dia akan langsung memberitahunya bahwa wanita yang pernah dia tiduri akan menjadi miliknya selamanya. Saat ini, Lindong merasa dirinya tidak punya kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Saat ini dia bukan lagi pemuda yang sombong dan cuek seperti dulu. Namun, pertemuan ini setidaknya membuat Lindong mengetahui bahwa masih ada kesenjangan di antara mereka. Namun kesenjangan tersebut tidak lagi sebesar sebelumnya. Sosok cantik ini tak lagi membuatnya merasakan perasaan jauh dan tak tersentuh di hatinya seperti dulu. Pasti akan ada kesempatan untuk bertemu di masa depan. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap sosok dingin di kejauhan sambil perlahan berbicara. Ekspresi Zheng Zong agak berubah saat dia melihat ruang yang terdistorsi. Dari titik-titik ini, dia bisa merasakan aura banyak ahli menjadi semakin jelas. Jelas sekali bahwa rencana mereka kali ini telah terungkap sepenuhnya. Mereka tiba cukup cepat. Wu Dao juga sedikit terkejut. Dia segera tersenyum ke arah Zheng Zong dan berkata, "Sepertinya rencanamu kali ini gagal lagi." Bajingan. Wajah Zheng Zong pucat pasi, dan amarah yang tak tertandingi mendidih di dalam hatinya. Mereka telah menunggu begitu lama, namun pada akhirnya semua kerja keras mereka sia-sia. Karena kau sudah berada di sini, tidak perlu pergi. Gerbang Yuan, kami akan mewakili wilayah Suan Timur untuk mengadilimu dengan benar. Liu Tong tertawa dingin. Saat ini, situasi kelompok Zheng Zong telah berbalik sepenuhnya. Anggap saja kami tidak beruntung kali ini. Namun, apakah kami tetap tertinggal bukanlah sesuatu yang Anda, Liu Tong, berhak putuskan. Zheng Zong mengejek. Kamu masih berani bersikap tegar di saat seperti ini? Liu Tong sangat marah. Dia melangkah maju saat Yuan Power yang agung melonjak dan langsung berubah menjadi pelat cahaya Yuan Power. Pelat itu melintas, merobek langit menuju Zheng Zong dengan kecepatan yang mengerikan. Semuanya, serang bersama, jangan biarkan mereka melarikan diri. Liu Tong juga berteriak saat dia menyerang. Ekspresi Zheng Zong suram dan serius. Segel tangannya berubah dan awan hitam di langit bergoyang. Akhirnya, retakan hitam besar terkoyak di angkasa. Cahaya hitam muncul dari dalam celah. Pada akhirnya, itu berubah menjadi gulungan hitam yang melayang di depan Zheng Zong. Riak yang sangat menakutkan terus menyebar dari dalam gulungan hitam. Arai penyegel surga? Ekspresi Liu Tong segera berubah saat dia melihat gulungan hitam itu. Ada keserakahan yang mendalam di dalam matanya. Gulungan hitam itu bergetar lembut dan pilar cahaya hitam keluar. Ia menyapu ke bawah dan menghancurkan serangan Liu Tong. Segera, segel tangan Zheng Zong berubah. Cahaya hitam melingkar keluar dari gulungan itu, membentuk susunan di bawah kaki mereka. Hei, wilayah Suan Timur memang sesuai dengan reputasinya. Kamu akan diizinkan untuk mengelola medan perang kuno ini untuk sementara waktu lebih lama. Namun, dalam pertempuran besar wilayah Suan berikutnya, seluruh ruang ini akan menjadi milik wilayah Suan Baratku. Haha, Zheng Zong tertawa dingin pada kelompok Liu Tong ketika formasi mulai terbentuk. Mereka berencana melarikan diri. Ekspresi Liu Tong langsung berubah setelah melihat pemandangan ini. Dia baru saja akan menyerang ketika cahaya hitam mengerikan muncul dari barisan. Pilar cahaya hitam langsung melilit kelompok Zheng Zong. Setelah itu, terdengar suara robekan. Ruang terkoyak dan susunannya menghilang entah kemana. Semua ahli dari wilayah Suan Barat, termasuk Zheng Zong, juga menghilang pada saat yang bersamaan. Bajingan! Liu Tong segera mengumpat dengan marah setelah melihat kelompok Zheng Zong menjauh. Diakon Liu Tong, tidak perlu terlalu marah. Bagaimanapun, mereka memiliki arai penyegel surga. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka jika mereka benar-benar ingin pergi.
Wu Dao tersenyum dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Saya pikir kita harus melanjutkan perang 100 kerajaan. Namun, saya yakin sudah ada kandidat utama untuk posisi juara. Liu Tong mendengus dingin di dalam hatinya saat mendengar ini. Matanya sedikit suram, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Para ahli dari berbagai sekte super merasa sedikit menyesal saat mereka melihat Zheng Zong dan yang lainnya melarikan diri. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa murid dari sekte super tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka semua membungkuk ke arah para tetua sekte mereka di kejauhan sebelum berbalik untuk pergi. Di atas teratai hijau dekat ruang yang terdistorsi, mata Ling Qingzu dengan cepat menyapu seluruh area. Setelah itu, dia berbalik, memimpin selusin sosok di belakangnya saat mereka menghilang. Setelah sosok mereka menghilang, Ling Qingzu dan yang lainnya berubah menjadi banyak pelangi yang bergegas menuju bagian luar ruang ini dan menuju wilayah Xuan Timur. Ketika mereka memasuki bagian luar dunia, cahaya keemasan tiba-tiba melesat, dan diterima oleh seorang wanita di belakang Ling Qingzu. "Mu Senior, ada apa?" Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. "Transmisi roh Yuan. Tidak banyak, ini hanya berita tentang perang 100 kerajaan saat ini." Wanita itu menjawab sambil tersenyum. "Apa yang perlu dibicarakan?" Sang juara kemungkinan besar adalah seseorang dari Kekaisaran Tianyuan. "Kita sudah terbiasa dengan hal itu." Seseorang meringkuk mulutnya dan berkata, "Kali ini kalian semua salah. Pemenang perang 100 kerajaan ini bukanlah seseorang dari Kekaisaran Tianyuan." Wanita yang telah menerima transmisi Yuan Spirit itu tertawa. "Oh, lalu siapa itu?" Untuk benar-benar mampu melampaui orang-orang dari Kekaisaran Tianyuan. Semua orang berseru kaget. Bahkan Ling Qingzu juga sedikit mengurangi kecepatan terbangnya. "Aku tidak terlalu akrab dengan orang ini dan tidak tahu dari kerajaan mana dia berasal. Sepertinya seseorang bernama Lindong." Suara wanita itu baru saja terdengar ketika sosok Ling Qingzu tiba-tiba membeku. Ketidakpercayaan tiba-tiba muncul di matanya yang biasanya dingin dan tenang seperti danau. Apakah itu Lindong? Apakah dia benar-benar berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan? Dalam kegelapan, sosok Ling Qingzu yang bergerak tiba-tiba membeku. Matanya yang cerah tidak lagi setenang sebelumnya. Sebaliknya, rasa tidak percaya yang besar telah terjadi. Emosinya yang jarang muncul ke permukaan seperti mekarnya bunga epifilum, tiba-tiba muncul di momen ini karena satu nama yang diucapkan oleh teman-temannya. Lindong. Itu adalah nama yang biasa. Namun, hal itu menimbulkan riak keras di danau tenang Ling Qingzu yang seperti hati. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi 4 tahun lalu di Kekaisaran Yan besar yang kecil itu. Selama 4 tahun terakhir, dia telah mengubur kejadian itu jauh di dalam hatinya. Bersamaan dengan itu, dia juga mengubur orang bernama Lindong di lubuk hatinya yang terdalam dan mencoba melupakannya seiring berjalannya waktu. Namun, meski terkubur selama 4 tahun, semuanya telah terbangun sepenuhnya dengan nama itu saat ini. Pemandangan 4 tahun lalu juga membanjiri pikirannya yang terdalam, dan masih begitu jelas. Setelah apa yang terjadi saat itu, bahkan dengan karakter Ling Qingzu, dia diam-diam dipenuhi rasa malu, marah, dan niat membunuh terhadapnya. Dia pernah berpikir untuk membunuh Lindong untuk menghapus insiden ini selamanya. Tentu saja, dia tidak melakukan itu pada akhirnya. Mungkin karena keberanian yang ditunjukkan oleh pemuda yang belum dewasa saat itu, ketika dia sedang ditekan oleh Lin Langtian yang jauh lebih kuat, yang telah menyentuhnya. Atau dia sebenarnya adalah orang yang baik hati. Atau bisa juga karena alasan lain yang tidak dia sadari. Pada akhirnya, dia memilih untuk melepaskan Lindong dan bahkan menyelamatkannya dari Wang Yan. Mungkin hanya dia yang tahu betapa rumitnya emosinya saat itu. Ling Qingzu masih ingat ekspresi pemuda itu yang acak-acakan namun luar biasa cerah di puncak gunung itu, ketika dia menyatakan kepadanya bahwa dia akan melampaui Lin Langtian, dan nada suaranya yang seperti bajingan ketika dia menyatakan bahwa ketika dia muncul di hadapannya sekali lagi, dia akan memberitahunya bahwa wanita manapun yang tidur dengannya akan menjadi miliknya. Saat itu, Ling Qingzu tidak mempercayai kata-katanya. Dia sangat jelas mengetahui betapa lemahnya Lindong, dan jarak di antara mereka jauh melampaui imajinasinya. Bagaimanapun, dia adalah anggota sekte super dan dia hanyalah anggota keluarga cabang dari kerajaan tingkat rendah.
Keduanya berasal dari dunia yang sangat berbeda. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi di dunia ini, mereka berdua tidak akan pernah bertemu. Ling Qingzu tidak menyebutkan hal ini saat itu. Menghadapi janji berani dari pemuda tersebut, mungkin dia hanya bisa menganggapnya sebagai lelucon di dalam hatinya, atau hak dari pemuda yang sembrono. Ling Qingzu tahu bahwa begitu dia meninggalkan Kekaisaran Yan Agung, kejadian ini akan terkubur selamanya dalam ingatannya. Mungkin, dia bahkan tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di kerajaan itu dan perlahan-lahan akan melupakan semua yang terjadi dan orang-orang di sana. Bahkan pemuda bernama Lindong. Inilah yang diam-diam dia percayai hingga nama itu sekali lagi terdengar di telinganya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa semua ingatannya yang tertekan masih sejelas sebelumnya. Pemuda lemah yang menyedihkan yang pernah dipaksa ke dalam keadaan menyedihkan oleh Aura Lin Langtian, pemuda yang dipaksa ke dalam situasi berbahaya oleh Wang Yan. Dia akhirnya keluar dari Kekaisaran Yan besar yang kecil dan melampaui yang lain dalam perang 100 kerajaan. Dia sebenarnya telah memenuhi janji yang dia buat saat itu. Kain kasa di wajahnya bergetar lembut saat Ling Qingzu dengan lembut menggigit bibir merahnya. Ekspresi rumit mengalir di matanya yang cerah dan jernih. Dia hanya bisa membayangkan usaha dan harga yang harus dibayar Lindong untuk mencapai level ini. Orang ini, keberanian baja yang menyentuhnya saat itu sepertinya tidak berubah sama sekali. Qingzu senior, ada apa? Di belakang Ling Qingzu, gadis-gadis lain juga terkejut ketika dia tiba-tiba berhenti. Segera, mereka bertanya dengan hati-hati. Ling Qingzu dengan lembut mengangkat kepalanya dan menghirup udara sedingin es melalui kain kasa. Saat rasa dingin mengalir di hatinya, dia menggunakannya untuk menekan emosi yang melonjak di dalam. Bukan apa-apa. Ling Qingzu berkata dengan lembut. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan mengalihkan pandangannya ke belakang, seolah dia ingin melihat menembus angkasa dan melihat sekilas sosok familiar itu lagi. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbalik, dengan lembut mengepalkan tangan rampingnya yang seperti batu giok. Tidak lagi ragu-ragu, teratai hijau di bawah kakinya berkedip-kedip, sebelum berubah menjadi meteor dan terbang keluar. Lindong, sungguh mengejutkan bahwa kamu bisa sampai di sini. Namun, sekarang kamu ada di sini, kamu akhirnya akan memahami kesenjangan di antara kita. Aku tidak meremehkanmu. Fakta bahwa kamu bisa mencapai tahap seperti itu sudah lebih dari cukup bukti bakatmu. Namun, ini saja masih belum cukup bagimu untuk mengucapkan kata-kata yang telah kamu ucapkan sebelumnya sebelum aku. Kamu adalah orang pertama yang mengambil tubuhku. Jika kamu benar-benar mampu, jadikanlah dirimu yang terakhir. Namun, tidak mudah untuk menaklukkanku, Ling Qingzu. Mudah-mudahan, kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu di depanku saat kita bertemu lagi di wilayah Suan Timur. Terlepas dari hasilnya, setidaknya, aku mengagumi keberanian dan keyakinanmu. Di atas gunung 100 kerajaan, Lindong menatap ke tempat di mana Ling Qingzu menghilang, bibirnya terkatup rapat, dan jantungnya yang semula berdebar perlahan menjadi tenang. Namun, dia tidak merasa cemas. Karena dia telah mencapai wilayah Suan Timur, dia yakin bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan. Ling Qingzu saat ini cukup kuat, kata tikus kecil dengan santai. Dari apa yang saya tahu, dia seharusnya sudah mencapai puncak tahap nirwana dan dia hanya selangkah lagi dari tahap hidup dan mati. Puncak tahap nirwana. Murid Lindong menyusut sedikit sebelum dia tanpa sadar menghela nafas dalam hatinya. Dia benar-benar seorang wanita yang diberkati oleh surga. Hanya dalam 4 tahun, dia telah mengalami kemajuan pesat. Kemajuannya bahkan membuat dirinya sendiri merasa seolah-olah tidak ada peluang untuk mengejar ketinggalan. Heh, aku percaya padamu. Aku yakin akan sangat memuaskan jika bisa menaklukkan wanita seperti itu. Marten kecil menepuk bahu Lindong sebelum dia tertawa dengan cara yang aneh. Lindong memutar matanya ke arahnya. Oh, apakah kakak Lindong tertarik pada Ling Qingzu? Saat Lindong dan tikus kecil berbicara, Liu Bai dengan jelas melihat arah yang dilihat Lindong. Segera, dia bertanya sambil tersenyum berbinar. Apakah kamu mengenalnya? Lindong agak terkejut ketika dia bertanya. Heh, apakah ada orang di wilayah Suan Timur yang tidak mengenal Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga?
Dia adalah murid langsung dari permaisuri Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga dan dia memiliki status yang luar biasa. Selain itu, penampilannya sungguh luar biasa dan tak terhitung banyaknya jenius dari berbagai sekte super yang naksir dia. Sayang sekali tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan kasanya dan mengintip kecantikannya. Liu Bai tertawa. Ada gairah yang tidak bisa disembunyikan dalam kata-katanya saat dia berbicara. Lindong menggaruk hidungnya dengan cara yang tidak wajar sementara ekspresi aneh memenuhi matanya. Dia tidak hanya melepas kain kasa dan melihat wajahnya, dia bahkan ketika dia memikirkan perbuatan konyol yang terjadi saat itu, bahkan seseorang seperti Lindong tanpa sadar merasakan sedikit panas di hatinya. Bagi seorang pria, tidak ada yang lebih memuaskan di dunia ini selain menaklukkan Ratu Es. Tentu saja, Lindong tidak cukup bodoh untuk menyebutkan kejadian ini. Meskipun dia menonjol dalam perang 100 kerajaan, masih ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan murid langsung dari sekte super. Jika berita bahwa dia telah menajiskan dewi ini tersebar, beberapa pengagum Ling Qingzu akan datang memburunya. Jadi dia berasal dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Meski begitu, Lindong berhasil mengungkap latar belakang Ling Qingzu dari Liu Bai. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia adalah seseorang dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Dengan pemikiran ini, Lindong tanpa sadar terkekeh sebelum dia meregangkan punggungnya. Ketika matanya sekali lagi menoleh untuk melihat tempat di mana Ling Qingzu menghilang, senyuman kecil muncul di wajahnya. Sementara itu, sedikit antisipasi muncul dari hatinya. Ling Qingzu, sebaiknya kamu berhati-hati jika kita bertemu sekali lagi. Para ahli sekte super di atas gunung 100 kerajaan perlahan turun setelah pertempuran berakhir, sebelum akhirnya beristirahat di langit di atas puncak gunung. Keributan di puncak gunung segera mereda ketika semua orang melihat ini, dan tatapan penuh gairah membara di mata banyak orang. Rupanya, mereka sadar akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Semuanya, menurutku tidak perlu melanjutkan perang 100 kerajaan ini sampai akhir kali ini, kan? Wu Dao berseri-seri saat dia melihat ke puncak gunung, sebelum melihat ke arah ahli yang tersisa dari berbagai sekte super. Alis Liu Tong sedikit menyatu. Kegagalan Qin Tian untuk mendapatkan tempat juara sekarang sudah berada di luar kendalinya. Namun, tidak ada yang bisa dia katakan saat ini. Dia telah menyatakan sebelumnya bahwa orang yang dapat menghentikan formasi akan menjadi juara. Tidak ada cara baginya untuk menarik kembali kata-katanya. Yang disebut juara perang 100 kerajaan mungkin tampak hanya gelar kosong, tapi itu cukup penting bagi sekte super mereka. Ini karena menurut aturan, sekte super tempat sang juara bergabung akan mampu memperoleh jumlah murid terbanyak dalam perang 100 kerajaan. Jika seseorang ingin memastikan kemakmuran berkelanjutan dari sektenya, mengalirnya darah baru sangatlah penting. Para jenius yang menonjol dalam perang 100 kerajaan ini semuanya memiliki bakat yang luar biasa. Pendaftaran mereka ke sekte manapun akan sangat bermanfaat bagi prospek jangka panjang sekte tersebut. Meskipun pemilihan murid dari perang 100 kerajaan hanyalah salah satu cara bagi sekte super ini untuk merekrut murid, jelas bahwa tidak ada sekte yang akan merasa kesulitan jika memiliki terlalu banyak murid. Selama bertahun-tahun, 8 sekte super sering berdebat tentang distribusi murid yang direkrut di wilayah Suan Timur. Karena argumen-argumen inilah beberapa aturan telah dibuat. Contohnya adalah perang 100 kerajaan. Ia menggunakan pemilihan sekte sang juara untuk memutuskan sekte super mana yang dapat memperoleh murid terbanyak. Jika seseorang membagi sumber daya murid dalam perang 100 kerajaan menjadi 10, sekte tempat sang juara bergabung akan bisa mendapatkan porsi lain selain porsi aslinya. Ini pada dasarnya adalah 2 kali lipat dari sekte lainnya. Pemenang dari beberapa perang 100 kerajaan terakhir sebagian besar berasal dari Kekaisaran Tian Yuan. Sebagai faksi di bawah gerbang Yuan, para juara ini secara alami akan bergabung dengan gerbang Yuan tanpa kecuali. Hal ini juga membuat gerbang Yuan menjadi penerima manfaat terbesar dari perang 100 kerajaan. Namun, kali ini, kemunculan Lindong telah mengacaukan situasi. Bahkan Liu Tong tidak berani menjamin bahwa Lindong akan memilih untuk bergabung dengan gerbang Yuan. Meskipun gerbang Yuan mereka benar-benar sekte super terkuat di wilayah Suan Timur, Liu Tong merasakan sedikit kegelisahan terhadap Lindong. Mata 8 ahli sekte super yang melayang di udara saat ini berkumpul pada Lindong di bawah mereka.
Bahkan tatapan dari puncak gunung sekitarnya juga berubah saat mereka semua berkumpul di Lindong. Kedatangan tiba-tiba setiap tatapan di tempat ini menyebabkan Lindong tercengang. Baru saat itulah dia merasakan bahwa spot juara ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Lindong, sekte super mana yang ingin kamu ikuti? Wu Dao tersenyum menatap Lindong. Nada ramah itu membuat bulu kuduk Lindong sedikit berdiri. Suara Wu Dao baru saja memudar ketika 7 pasang mata yang tersisa semakin fokus pada Lindong. Dengan barisan yang menatapnya, bahkan Lindong pun merasa sedikit tidak nyaman meskipun memiliki karakter. Dia hanyalah seorang murid yang ingin bergabung dengan sekte super. Tidak perlu memberikan perhatian yang menakutkan padanya, kan? Di sampingnya, tikus kecil menyipitkan matanya sedikit saat menyaksikan pemandangan ini. Pemilihan sekte super sangatlah penting. Ini karena Lindong perlu berlatih di sana untuk jangka waktu tertentu setelah ini. Begitu seseorang bergabung dengan sekte super, tubuhnya akan tercetak dengan merek sekte ini. Persaingan antara sekte di wilayah Suan Timur sangat ketat. Itu semua adalah perahu besar, dan jika sebuah perahu besar terbalik, para murid di dalamnya juga akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Dari apa yang bisa diketahui dari situasi saat ini di wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan jelas merupakan yang terkuat. Oleh karena itu, kemungkinan besar sumber daya yang dimilikinya juga akan melampaui sekte super lainnya. Jika seseorang dilatih di Gerbang Yuan, dia akan diperlakukan dengan baik, dan bahkan mungkin memiliki masa depan yang cerah. Tentu saja, tikus kecil sangat tidak menyukai sekte super terkuat di wilayah Suan Timur ini. Celestial Demon Marten dan Yuan Gate adalah musuh bebuyutan. Nenek moyang kedua belah pihak telah dibunuh oleh pihak lain. Oleh karena itu, dia secara pribadi tidak ingin Lindong bergabung dengan Gerbang Yuan. Tentu saja, jika pada akhirnya Lindong tetap memilih mereka, tikus kecil tidak akan keberatan. Di antara 7 sekte super yang tersisa, sekte Dao adalah pilihan yang cukup bagus. Tentu saja, jika Lindong ingin lebih dekat dengan Ling Qingzu, bergabung dengan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga juga tidak buruk. Tubuh fisik Lindong juga cukup kuat, dan Great Desolate Palace dikenal luas karena tubuh fisiknya yang kuat. Energi mental Lindong juga tampaknya cukup baik, dan sekte ilahi berfokus pada pengembangan energi mental. Ketika tikus kecil memikirkannya, tiba-tiba dia merasa sedikit aneh ketika dia mengetahui bahwa Lindong, ahli dalam segala hal, tampaknya memiliki cukup banyak sekte super yang bisa dia pilih untuk bergabung. Sementara pikiran-pikiran ini terlintas di benak tikus kecil, Lindong juga sedikit mengernyit. Banyak orang di sekitar yang diam-diam menatapnya. Mata mereka mengandung rasa iri yang agak sulit disembunyikan. Jika orang-orang ini ingin bergabung dengan sekte super, mereka harus melihat apakah pihak lain mau menerima mereka. Namun, dia melakukannya dengan mudah. Semua sekte super ini hanya bisa menonton dan menunggu dia menentukan pilihannya. Puncak gunung terdiam beberapa saat sebelum Lindong akhirnya mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah 8 orang di langit dan berkata, "Tetua, Lindong ingin bergabung dengan sekte Dao." Kata-kata Lindong tak diragukan lagi menimbulkan keributan di puncak gunung. Cukup banyak orang yang tercengang. Mereka jelas tidak menyangka Lindong akan memilih sekte Dao. Meskipun sekte Dao tidak dianggap sebagai yang terlemah di antara 8 sekte super, namun juga tidak dianggap sebagai yang terkuat. Selain itu, sekte Dao harus menjadi murid paling sedikit di antara 8 sekte super. Dari sudut pandang tertentu, reputasinya pasti sedikit lebih rendah. Oleh karena itu, banyak orang tidak dapat memahami mengapa Lindong menyerahkan Gerbang Yuan terkuat dan bergabung dengan sekte Dao. Lindong juga merasa sedikit tidak berdaya menghadapi keributan di sekitarnya. Gerbang Yuan memang sangat kuat. Jika dia bergabung, dia memang akan memiliki pendukung yang sangat kuat. Namun, jelas mustahil bagi Lindong untuk melakukannya karena tikus kecil. Terlebih lagi, begitu identitas tikus kecil terungkap dan Gerbang Yuan ingin menyerangnya, Lindong pasti akan membantu tikus kecil mengingat karakternya. Oleh karena itu, dia mungkin akan diusir dan diburu oleh Gerbang Yuan. Kalau begitu, kenapa dia masuk dan pergi mencari masalah? Sedangkan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga juga cukup kuat. Namun, Ling Qingzu ada di sana. Terlebih lagi, statusnya pasti sangat tinggi. Jika Lindong masuk dengan status murid,
itu tidak sesuai dengan kata-kata arogan yang pernah dia ucapkan di hadapannya. Lindong bisa membayangkan betapa canggungnya setelah bertemu Ling Qingzu di sana sebagai murid istana kemurnian tertinggi 9 surga. Setelah beberapa pemikiran, Lindong juga telah melenyapkan Great Desolate Palace dan Divine Sect. Oleh karena itu, setelah banyak merenung, tampaknya Sekte Dao adalah yang paling cocok untuknya, meskipun Wu Dao tua itu tampaknya memiliki niat untuk menipunya. Ekspresi 8 pakar Sekte Super di udara menarik setelah mereka mendengar pilihan Lindong. Wajah tersenyum Wu Dao tampak seperti bunga yang sedang mekar. Orang-orang yang tersisa memasang wajah menyesal. Hanya Liu Tong yang memiliki kilatan kegelapan di matanya. Lindong telah melepaskan gerbang Yuan dan memilih Sekte Dao. Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan ditegur karena kinerja buruknya ketika dia kembali kali ini. Lindong, keputusan ini bukan masalah sepele, dan ini menyangkut masa depanmu. Jangan sampai kamu membuat kesalahan yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Liu Tong berbicara dengan lemah. Semua orang bisa mendengar kemarahan dan ancaman tersembunyi dalam suaranya. Mata Lindong mengeras dan merasakan ketidaksenangan di hatinya. Liu Tong agak berpikiran sempit. Jika gerbang Yuan dipenuhi dengan orang-orang seperti itu, akan lebih baik jika tidak bergabung dengan mereka. Liu Tong, memilih sekte adalah keputusan individu. Kata-katamu ini benar-benar memalukan. Wu Dao mengangkat matanya dan berkata, gerbang Yuanmu mungkin kuat, tapi Sekte Daoku juga tidak mudah menyerah. Saat itu, seorang murid dari Sekte Jalanku bisa menyerang gerbang Yuanmu dan membunuh 3 tetua agung sendirian. Bagaimana kemampuan seperti itu lemah? Wu Dao, kamu benar-benar berani mengungkit masalah ini? Ekspresi Liu Tong berubah drastis saat dia menangis dengan marah. Apa yang dikatakan orang tua ini adalah kebenaran? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mata Wu Dao juga tiba-tiba menjadi gelap dan dingin saat ini. Kamu masih berani mengatakan omong kosong seperti itu? Orang tua ini akan melumpuhkanmu hari ini. Ekspresi buas muncul di wajah Wu Dao saat ini. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju saat Yuan Power yang mengerikan segera tersapu. Kekuatan Yuannya sangat aneh, seolah-olah itu mengandung energi yang sangat kuat. Itu naik tanpa henti saat berfluktuasi, tampak dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Tahap kehidupan misterius. Liu Tong jelas juga bisa merasakan Yuan Power Wu Dao yang aneh. Pupil matanya segera mengecil dan dia juga berteriak dengan marah, lumpuhkan aku? Kamu berani? Yuan Power yang sama agungnya melonjak keluar dari dalam tubuh Liu Tong setelah teriakan itu terdengar. Meski kalah dengan Wu Dao, itu juga sangat menakutkan. Suasana di langit seketika menjadi tidak bersahabat. Semua orang di puncak gunung menyaksikan 2 orang dari 2 sekte super yang tiba-tiba saling menyerang, saat rasa dingin menjalari hati mereka. Setelah itu, banyak mata beralih ke Lindong. Orang ini benar-benar seseorang yang menyebabkan masalah kemanapun dia pergi.